kerja selalu di tempat kerja deh, makan roti sendiri. Tapi waktu berangkat kerja aku emang keluyuran dulu sih ke minimarket. Walaupun ini hari Senin, tapi aku tetap harus semangat kerja ya. Maksudku itu semangat berangkat kerja, bukan kerjanya. Kalau kerja mah, kayaknya aku pelan-pelan deh kerjanya. Ini adalah sampah belanjaanku, ya ampun aku belanjanya banyak sekali ya. Tararang, Putri harus ngaca dulu sebelum berangkat kerja ya. Bye-bye styrofoam yang udah nganterin belanjaan aku dengan selamat. Putri kerja dulu ya. Hari ini cuaca cerah. Bapak, iya tuh disedot ya airnya biar nggak banjir nih, becek nih Pak. Masa iya di Korea banjir, kan nggak mungkin banget ya. Oh tuh lihat depan kosannya aku pegunungan guys. Jadi itu rata-rata di Korea Selatan itu pegunungan banyak sekali ya. Ini aku lagi nyebrang dulu. Lari Put, lari. Bisa ya, anak kos itu jarang buat masak kayak aku ini. Udah, oi capek. Tuh lihat di depan sana itu adalah tempat aku nunggu bis ya, bis jemputannya aku. Nah kan ini tuh minimarketnya deket banget sama kosannya aku. Jadi tuh kalau misalkan aku nggak masak dan pagi-pagi itu aku belum sarapan, ya udah aku langsung kesini aja. Karena aku mau sarapan yang satu, jadi aku milih roti aja. Ini tuh roti, terus dalamnya tuh ada krim stroberinya, kayaknya enak deh. Apa ini ungu? Kayaknya ini lucu deh warna ungu soalnya. Terus aku juga butuh roti satu lagi buat nanti istirahat di tempat kerja. Menurut kalian yang ini kelihatan enak nggak? Ini tuh rasa susu loh. Tapi aku ambil yang ini aja deh, rasa keju. Yang ini kayaknya enak deh. Nih di atas ini tuh rotinya gede-gede nih. Tapi enggak deh, mahal. Next kita lanjut beli minumannya. Kalian tahu kan aku tuh di sini suka warna apa? Pinky. Tapi kayak bosen gak sih harus diselang-seling itu minumannya? Aku beli yang ini aja deh. Ini adalah minuman yang nggak pernah aku minum sebelumnya. Cuman aku mau nyobain. Kayaknya ini paling menarik deh, rasa madu sama ginseng dicampur jadi satu. Gimana ya rasanya? Apakah aku akan tergingseng? Tuh lihat sarapan aku hari ini tuh ya, ada roti sama ini madu plus ginseng tadi ya. Hai, waktunya kita keluar ya. Kita tuh makan di luar aja ya, biar aku tuh nunggu bisnya tuh juga gampang. Roti ini aku masukin kertas karena nanti aku bakalan makan pas lagi istirahat kerja ya. Aku penasaran banget sama ini, rasa ginseng itu seperti apa ya. Ternyata tuh rasanya tuh kayak, aku gak begitu suka karena itu tuh ginsengnya kerasa banget. Ternyata rasa ginsengnya tuh kayak jamu-jamu gitu loh. Ini pasti sehat, tapi aku tuh rada kurang suka yang kayak jamu-jamu gitu. Tapi oke lah, karena sebelumnya aku gak pernah tahu rasa ginseng itu kayak gimana. Setelah minum ini jadi sedikit tahu ya. Sebenarnya ini roti juga aku gak tahu rasa apa, tapi kayak bentuknya tuh menarik, warna ungu semuanya gitu, kayak lucu aja gitu loh. Ini aku susu buka, ternyata ada ini, ya Allah, bocah siji pancen genah ya gak dibuka kayak ketok be ndakan angel temen ya. Mau aku tunjukin ke kalian fullnya, tapi malah pada ucul tuh rotinya, nggak jadi. Baik-baik masukin aja guys, karena pada protol ya, apa sih jatuh-jatuh gitu loh. Ini aku ambilin yang jatuh karena man-eman ya. Enak juga sih rasanya, tapi aku belum tahu ini rasa apa. Masih mencoba mengecap mencari rasa apakah ini, tapi tidak ketemu ya. Udah lah ya, pagi-pagi pusing cepetan dimakan sebelum bisnya tuh datang. Bisku tuh datang jam 8.5 sekarang karena supirnya itu ganti. Sekarang supirnya tuh diganti jadi bosnya. Jadi bosnya sendiri yang nyupirin kita para pekerja ini. Sekarang ini aku udah sampai di tempat kerja dan ya tuh gede kali lah mobil barang ini. Nah tiba-tiba pas istirahat ini aku menatain kursi dulu. Dan hari ini aku istirahat makan roti keju yang tadi aku beli di minimarket. Wih, isinya ada banyak. Ini bisa buat 2 hari aku kerja ya. Ini tuh teksturnya benar-benar lembut banget, halus. Terus rasa kejunya tuh keju yang enak gitu loh. Ini menurutku nggak yang asin banget tapi enak. Bye teman-teman, see you next video ya. Pulang kerja hari ini temenin aku beli sate yuk. Gasa cimcika tete ya. Samita. Yeay. Hari ini Putri pulang gak asik, yeay. Weh, aku bersyukur banget loh bisa pulang dalam keadaan yang masih ceria seperti ini. Karena aku pulangnya tuh bisa lihat ini. Bisa lihat bumi itu sedang cerah. Pas pulang kerja itu bener-bener nikmat. Ya ampun, yang nikmat banget gitu loh. Soalnya aku biasanya pulangnya malam, gak bisa lihat yang kayak gini. Karena aku tuh di kos tuh lihat tuh, cuman ada nasi ini. Jadi aku tuh pergi lagi. Ini aku tuh lewat belakang kos untuk mencari apa ya? Warung-warung kelontong, toko-toko kelontong apa ya di pinggir jalanan Korea kayak gini lah. Nah, di seberang jalan sini ya, dulu tuh aku tuh ini loh nemu gorengan, bakul gorengan di sini, tapi sekarang udah ganti, woi, makanya aku masuk. Annyeonghaseyo. Setelah aku lihat menunya, ternyata aku shock guys, aku bingung kok ini udah ganti menunya. Ini tuh lagi mikir nih. 이거 닭 맞아요? 닭고기. Ah iya, oke. Sebenarnya ini tuh aku tuh bingung banget karena dulu tuh ini tuh bakul gorengan loh, gorengan kayak odeng gitu. Terus tiba-tiba menunya ganti, tapi emang lebih bagus sih menunya. Tapi ya aku bingung pertamanya ini, untung aja aku menemukan tulisan duck, jadinya ayam. Ya udahlah aku beli ayam aja. Kalau misalkan cuman babi, aduh jangan mampus lah, aku tidak bisa beli lah. 제가 사칭치카 tete ya. Nah, yang gongnya lagi adalah ternyata ini tuh empala guys, bukan daging ayam. Tapi ini tuh sate empela ayam. Aku kira tuh sate daging ayam, tapi ternyata malah sate empela ayam. Ya udahlah, lagi dieksekusi lah ya. Nanti tulis bentar lagi matang ini satenya ya. Samita. Yeay, akhirnya pulang kerja aku punya lauk di rumah. Jadi kita pulang ke kosannya aku ya. Ini tuh anjing. Untung itu anjingnya ada pemiliknya. Biasanya kalau nggak ada pemiliknya, wis aku takut ini. Jadi di sini tuh adalah warung kejujuran yang ada di sekitar kosannya aku. Aku mau kesini karena aku tuh mau mengincar ini, mesin pencapit ini. Yang lucu nggak sih? Gak ada guys.
suka. Coba kalau enggak aku yang itu aja deh, yang kotak coba ya. Soalnya aku tadi tuh bawa uang. Kotak ini nih, kotak ini di situ dapat. Satu kali tapi. Ih, gak mau, gak tahu, gak mood, udah nggak, udah, oh iya apa sih? Yaudahlah makan langsung aja nih nasi, pulang kerja lagi. Ini ada nih satenya nih, banyak banget, oh ternyata aku dikasih 12, padahal aku tadi bilang 10 loh, dikasih bonus nih sama orang Korea. Aku dulu takut loh kalau mau ngomong sama orang Korea, soalnya aku tuh lihat orangnya kayak, jutek banget, tapi lama-lama semenjak aku tuh ya memaksakan diri untuk mau ngobrol sama orang Korea di warung atau di apa ya itu ya. Ternyata mereka itu ramah banget dan baik banget. Mereka itu emang jutek, tapi kalau misalkan diajak ngobrol ataupun minta bantuan, mereka tuh kayak welcome gitu, mau nolong dan mau ngobrol juga sih sama orang asing kayak aku ini. Kan aku juga di sini juga berhijab terus ya, jadi mereka tuh kayak, aku ngerasa sih dulunya kalau misalkan aku tuh aneh, tapi lama-lama kayaknya enggak terlihat aneh kalau misalkan aku pakai hijab di depan mereka kok. Bye bye teman-teman, see you next video ya. Hampir ketinggalan kereta di Korea karena polahnya aku yang nggak tahan kalau lihat toko-toko di dalam stasiun. Yang lucunya itu bukan main hari dimulai dari aku yang membawa boneka kecil warna pink. Jadi dia hari ini ikut aku main, dan hari ini aku mau nemenin ayah ketemu teman-temannya. Buat kalian yang tanya cuaca Korea hari ini kayak gimana, cuacanya hari ini sedang panas sekali guys. Nah ini dia, aku udah ketemu si bocil. Jadi sebelum kita melanjutkan perjalanan naik kereta, kita makan dulu karena sebenarnya dia itu habis pulang kerja dan sepertinya sangat lapar ya. Perasaan kita setiap makan KFC terus ya, soalnya kalau makan makanan Korea sangat jarang ada yang cocok. Jadi ini kita langsung pesen aja. Di sini kita pesen nasinya 2, ayamnya 6 potong sama air mineralnya 2. Totalnya 30.300, sekitar 355.000 rupiah. Pesanan kita udah jadi. Akhir-akhir ini pabrik Korea lagi sepi banget guys, karena efek perang. Jadi pabrik-pabrik pada kena dampaknya deh. Ada yang seminggu cuma berangkat 2 hari, ada yang udah nggak ada lemburannya sama sekali. Semoga perangnya cepet selesai biar seluruh dunia pada damai aja, karena damai itu indah kan. Jadi kan pabrik di Korea bisa rame lagi, kita bisa banyak lemburannya. Lumayan kan buat tambah-tambah jajan. Katanya besok bocil mau cukur loh. Dia tidak jadi meniatkan untuk gondrong guys. Ini KFC di Korea agak beda sih sama KFC di Indonesia. Di Korea rasanya agak hambar, kalau di Indonesia lebih asin dan gurih. Nah ini kita udah selesai makan dan udah keluar. Kita mau lanjut perjalanan naik kereta bawah tanah. Dan ini aku sedang turun naik eskalator, dan setelah turun aku melihat toko dengan isi-isian yang amat sangat lucu. Malah bisa sih cewek kalau lewat sini tuh nggak mampir lah, dan 100% mampir. Nah ini di bagian bawah itu ada berbagai macam cincin guys. Aku coba ambil satu yang ini. Wah ini kupu-kupu bagus banget, kecil dan elegan gak sih? Ini lucu banget. Ini kayaknya harganya 8.900 won, sekitar 104.000 rupiah. Nah ini terus ada yang huruf D. Comel banget sih karena nama aku tuh sebenarnya Dita yang berawalan D. Terus ini juga ada gelang yang inisialnya juga D. Bagus sih, tapi ini warnanya emas. Aku kurang suka sama yang warnanya emas. Ini aku coba puter lagi ya. Kayaknya ini menarik deh. Wah lucu banget, gambar boneka-boneka gitu. Dan warnanya bukan emas lagi. Terus ini aku agak penasaran sama yang bagian mutiara-mutiara. Aku coba ambil satu deh. Wih ini estetik banget cuman ada pita-pitanya sama mutiara, simpel banget ini. Terus di bagian sini mutiaranya yang kecil-kecil. Aku coba ambil satu ya. Ini yang kayak gini mutiaranya yang kecil-kecil. Tapi aku agak kurang suka sih sama yang terus ini aku coba-coba masuk ke dalam. Wah ternyata di dalam juga banyak tas-tas guys. Wah parah sih, ini tokonya banyak banget barang-barang yang imut-imut. Nih di sini mulai dari cepol atau apa sih ini namanya. Nah terus di bagian sini nih, ini mah warnanya cantik-cantik banget. Ini warna coklat. Ini warna coklat yang coklat-coklatnya estetik kalem gitu lah. Terus ini ada percampuran warna biru dan putih. Ini bener-bener bagus banget, estetik loh gitu warnanya. Harganya juga nggak main-main guys. Ini harganya 16.000 won, sekitar 187.000 rupiah. Duh ini yang pink apaan sih? Bagus banget gak sih? Tapi mahal banget. Tapi tiba-tiba si bocil ditelepon temennya, katanya sebentar lagi keretanya datang Nah ini kita langsung buru-buru ke tempat keretanya. Tapi sayang banget tadi aku belum sempat beli apa-apa di sana. Nah ini keretanya langsung datang dan kita pun langsung masuk. Akhirnya kita ke bagian tempat duduk. Bye bye, see you next video ya. Ini gak sengaja banget keluar malam di Korea buat belanja, tapi bunga sakuranya udah muncul sejak kapan woi. Di Korea motornya lucu-lucu beneran deh. Jadi ini aku mau ambil sepeda. Lah sepeda seniorku di mana? Nyelesep di sana. Tuh siapa sih lah yang ini lah, pakai diselesep-selesepin ke sana segala. Udah malam ada aja. Kenapa sih kamu sepedanya? Bentar ya aku keluarin lewat sini dulu. Dan ini setelah aku keluar dari lingkungan kos, aku bener-bener baru lihat bunganya bermekaran malam ini. Cantik banget, masa aku mau belanja disuguhin bunga-bunga kayak gini? Tuan Putri kali ya? Tapi kan emang aku putri. Udah ya ini aku lanjut sepedaan. Soalnya kalau diterusin aku bisa sampai jam 12 malam liatnya. Ini sebenarnya aku mau sepeda sambil ngevideoin sakuranya. Tapi karena ini sepedanya ketinggian, jadi ini mereng-mereng nih sakuranya nih, mereng-mereng. Akhirnya sampai juga di tempat belanjaanku. Setelah melihat sakura yang indah itu, hatiku bener-bener seneng banget buat belanja, nggak males lagi. Pertama langsung disuguhin dengan buah-buahan. Harganya 9 ribuan, 8 ribuan. Bimbang banget nih lihat dua ini. Pilih jeruk atau kiwi ya? Jujur aku belum pernah makan kiwi guys. Jadi pilih kiwi. Ambil yang belakang deh. Isinya banyak juga ternyata. Harganya 7.900 won,
won sekitar 88.000 rupiah. Next ini aku cari yogurt. Aku ambil yang paling banyak dibeli. Ini ada rasa strawberry dan sisa satu. Kayaknya ini enak deh. Harganya 2.600 won sekitar 28.000 rupiah. Terus aku ke tempat roti. Pilih yang gede. Harus banget kita lihat expirednya ya. Tanggal expirednya akhir April jadi masih aman. Harganya 4.300 won sekitar 47.000 rupiah. Next ini ada buah. Strawberry-nya kayaknya merah-merah dan manis. Hatiku cocokan sama yang kotak. Jadi aku ambil yang kotak tapi aku nggak tahu dia lupa ini berapaan. Kayaknya 6.000 won deh sekitar 46.000 rupiah. Tidak lupa dengan margarin. Aku ambil margarin satu harganya 5.400 won sekitar 65.000 rupiah. Yah totalnya 26.000 won sekitar 290.000 rupiah. Ini mah aku kebelebasan belanjanya. Sepedanya udah aku kandangin, tinggal aku yang ngandang hehe. Jadi ini di sekitar kosku itu seram-seram ya. Karena aku ngekos di kosan tertua di Korea Selatan. Widih. Emang iya? Nggak tahu sih. Ya udahlah ya. Bye bye. See you next video. Kalau kayak gini bisa disebut seporsi kemenangan nggak ya? Soalnya aku marah langsung dicariin mie ayam di Korea. Oi. Mbak, assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa dia pacaran pakai? Iya. Oh, jadi pacarnya. Cilacap juga. Siapa sih yang gak marah soalnya dia kemarin pulang kerja mau VC malah aku ditinggalin tidur. Sebelum keluar aku harus pakai sunscreen dari Santella dulu. Karena di Korea saat ini tuh bener-bener panas banget. Ini sunscreen udah SPF 50+. Jadi walaupun panasan muka aku tuh gak akan gosong guys. Maka dari itu ini aku siap banget ke pelosok-pelosok Korea untuk mencari mie ayam kan. Aku lagi di bis dan ini hasil make upku selama 1 jam. Ada yang sama gak sih kalau panas itu tangannya itu harus ditutupin sama lengan panjang. Maka dari itu setiap musim panas itu aku harus selalu pakai jaket yang lengannya tuh bener-bener panjang banget pokoknya lah. Ini aku udah turun dan kepanasan karena nungguin Ayang yang datangnya itu telat. Yes, bener, jadi aku marah lagi. Dan kalian tahu pas kita mau OTW ke tempat mie ayam, dia itu lupa jalanannya. Untung dia lupanya nggak lama. Kalau lama udah tuh. Nih, alhamdulillahnya udah sampai dia. Mbak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbak sehat, Mbak? Sehat, Ki. Alhamdulillah sehat. Kan kae. Basecamp apa? Siapa dia pacaran pakai? Iya. Oh, jadi pacarnya. Cilacap juga. Cilacap. Cilacap bisa? Sekian. Betul. Betul. Pesan mie ayam, Mas. Oke, siap. Terus pada kan di Ya salah. enggak video. Hiburan. Langsung. Ya kena. Kan kepengen banget mangan mie ayam. Tapi gini loh, rata mampir ke Mbak. izin kan aku mau nyong. Izin, Rame Mas. aku orangnya ngomong kan. Ya kan aku mengenai sini rame loh. Ini rame izin. Wah, dulu itu rakyat juga, Bu. Oh, iya? Orangnya iya. Oh. Kan malam minggu 24 jam. Jadi selama jam. Jadi selama jam. Telu. Itu kepriwe? Dobel ya, Pak. Enteng ora? Enteng. Iya, iya. Telu dadi lorong mangkok kepriwe? Telu dadi loro apa telu dadi telu? Telu tuh orang kena. Matur kan? Yeay, akhirnya mie ayam aku jadi. Ini adalah wishlist aku di Korea makan mie ayam. Ayang aku bener-bener effort banget. Dia cari mie ayam yang beritanya itu mie ayam terenak di Korea loh. Yaps, ternyata bener ini beritanya yang beredar beneran enak. Dan ini mie-nya bikin sendiri, pangsitnya bikin sendiri, bener-bener made in Indonesia. Orang Indonesia ngapak ya. Aduh, ini mie ayamnya beneran enak banget loh. Aku adalah penggemar mie ayam yang kalau makan mie ayam itu nggak cukup 1 mangkok, harusnya 1 mangkok lebih. Iya, ayamnya. Mantap. Ini porsinya ngeri banget. Enteng dong. Lu maunya jaluk loro. Lu lagi lapar. Aku tuh makanya banyak tapi nggak gendut-gendut. Iya. Mie ayamnya Cilacap ya. Ya, bye-bye. Sampai jumpa di next video ya. Aku juga kesuwun. Iya, Mas. Iya, Mas. Dia Mas monggo. Iya, siap. Bye-bye, love you semuanya. Kak, nitip cari warung kejujuran di Korea Selatan. Dah, warung kejujuran mah di sekitar kosku banyak itu belarang-belarang. Jadi aku sudah mandi dan mau menyeberang jalan ya. Walaupun di Korea Selatan, tapi nyeberang jalannya itu harus tengok-tengok dulu. Kita sambut si bocil. Pertama-tama kita mampir ke toko sepatu bekas karena aku mau cari sepatu bekas untuk aku bekerja ya. Tapi setelah aku tengok-tengok, ini sepatunya kecil semua. Nah, si punya kaki segede gaban memang ya. Harus selalu pakai sepatu cowok. Gak nemu guys, di sini gak nemu, gak ada yang cocok. Next, jadi kita hari ini buka puasanya numpang di paman penjual penggorengan. Hah, penggorengan? Gorengan. Di sini ada odeng, ada tteokbokki, ada gorengan-gorengan yo. Gorengannya ada sate ayam goreng. Ini apa ya? Kayak bakwan kok ada hijau-hijaunya, tapi aku nggak tahu ini apa. Terus ada bebong, bebong, alis babi. Ini kita ambil odeng satu-satu. Ya, aku suka dari odeng adalah rasanya yang hambar. Tapi nggak hambar banget sih, kayak apa ya? Kayak tempura. Terus ini aku ambil satu lagi. Ini yang varian padat. Tadi itu yang gepeng-gepeng, ini yang padat. Dan yang paling aku suka adalah airnya. Airnya gurih, Jadi kita habis 3 karena si bocil nggak terlalu suka odeng. Aku yang suka di sini. Dan totalnya 1.500. Next, ini kita lanjut ke warung kejujuran. Nah, akhirnya aku sampai juga ke warung kejujuran ini. Jadi di sini tuh bener-bener nggak ada penjual sama sekali. Kalau mau beli banyak di sini disediakan keranjang ya, Besti. Tapi di sini tuh cuma ngejual es krim sama snack-snack kecil. Tapi di sini tuh es krimnya benar-benar yang banyak banget ya. Terus di sini ada jajan enak. Ini tuh snack dari Indonesia deh. Di sini dijual satunya 300 won. Jadi aku beli beberapa snack ini sama snack Koreanya yang coklat satu. Di sini juga disediain kantong plastik. Kita bayar sendiri pakai mesin pembayaran ini yo. Pencet abis itu langsung scan. Total jajannya aku 1.800 won. Masukin kartu terus selesai. Sampai jumpa di next video. Boleh yang main kayak gitu di sini. Boleh. Oh, mau.
Uy.